1.4 yang insya Allah akan saya laksanakan hari Sabtu. Berarti bersamaan dengan Bu Rini ya? Bu, bersama dengan Bu Rini, Bu Sinta, ya kita kolaborasi Bu. Oh iya, maka tadi Bu Rini menyampaikan kalau bertiga bersama-sama membutuhkan waktu per orang 1 jam. Kurang lebih 1 orang 2 jam, 1 jam. Ya 1 jam, jadi kan 3 jam. Jadi sudah saya atur bersama dengan Bu Rini, nanti kita misalkan bersama. Monggo nggak apa-apa karena ini ilmu ya, yang memang ilmu itu harus disebarluaskan supaya ilmu yang diterima itu bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Jadi monggo nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat dan sempat bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Rasulullah dan kelak mendapatkan syafaat serta pertolongan dari Rasulullah SAW sehingga bisa bersama-sama masuk ke surganya Allah tanpa hisab. Bilqabul tamamul usul wa ma'mul wa la hadratul Rasul. Al-Fatihah. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Kota Kulon II, yaitu Ibu Haja Segiraya, dan juga segenap Dewan Guru SDN Kota Kulon II beserta staf yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, dan juga takdim kepada beliau. Perlu kami sampaikan acara pada pagi hari ini yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman positif dan pengalaman budaya positif UPTD SPF SD Negeri Kota Kulon II oleh tim JGP Angkatan ke-7. Baik, langsung saja kami bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Agar acara berjalan dengan lancar, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Talaban lirtala sujud syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Haja Sekiraya. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Kota Kulon II, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan yang berupa kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di SD Kota Kulon II. Bapak Ibu yang saya hormati, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan bahwasanya hari ini adalah kegiatan yang sudah dikemas oleh
oleh teman-teman kita, yaitu guru calon ya, CGP, calon guru penggerak. Perlu saya sampaikan bahwa calon guru penggerak CGP yang ada di SD Kota Kulon 2 ini alhamdulillah luar biasa. Ada 3 teman kita yang sudah masuk CGP, di antaranya yang satu sebelah kanan ini adalah Bu Sinta Komalasari, kemudian Ibu Rini Tarnaningsih, kemudian Ibu Fenty Aripiani. Ketiga ibu-ibu yang ada di depan ini, pada hari ini beliau ada kegiatan yaitu diseminasi. Apa tujuan dari kegiatan tujuan dari diseminasi ini? Yaitu tujuannya ingin atau memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu tentang materi kegiatan yang dilaksanakan pada program CGP, pada program guru, calon guru penggerak. Kemudian CGP yang akan memberikan ilmu kepada Bapak dan Ibu ini, nantinya ilmu yang diberikan oleh ibu-ibu ini mudah-mudahan bisa diterima oleh ibu guru, Bapak dan Ibu guru yang ada di sini. Tujuannya apa? Yang tadi sudah disampaikan, diharapkan guru-guru yang ada di sekolah SD Kota Kulon 2 ini tergerak dan juga bergerak. Ya? Diharapkan tergerak dan bergerak untuk menerapkan khususnya di kelas masing-masing. Ya? Diterapkan di kelas masing-masing, juga di sekolah kita pada umumnya. Jadi Bapak dan Ibu nantinya dengan adanya ini semuanya bisa tertarik, karena keuntungan dari kita mengikuti CGP ini luar biasa banyaknya Bapak dan Ibu. Selain kita meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar, meningkatkan ilmu pengetahuan kita, juga Bapak dan Ibu di sini nantinya mempunyai nilai plus. Karena Bapak dan Ibu nantinya, semoga nantinya apa yang sudah disampaikan oleh ibu-ibu yang ada di depan ini, ya, kegiatan diseminasi ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa perubahan yang baik terhadap murid. Kalau sudah menjadi guru penggerak tapi di kelas itu tetap aja yang kuno-kuno seperti itu, ya, bukan lagi dinyamakan guru penggerak. Jadi harus ada perubahan-perubahan di dalam kelas yang sudah mengacu kepada ilmu yang diterima pada saat ini, yang sudah mengikuti CGP selama berapa bulan sekarang? Sudah 6 bulan sekarang ini. Jadi CGP ini akan dilaksanakan nanti selama 6 bulan ya. Ini kan baru 2 bulan ya. Mulai masuk bulan ketiga ya. Jadi kalau anak-anak ini tengah semester, kalau anak-anak ini tengah semester, bukan tengah semester, iya. Seperti ya, nantinya dilanjut 3 bulan lagi, 6 bulan sudah selesai dilaksanakan, sudah bisa dinyatakan guru penggerak. Bapak dan Ibu, ini sambutan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Haja Hidayah selaku Kepala Sekolah SDN Kota Kulon 2 yang telah memberikan sambutan, dan juga untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang mana akan disampaikan oleh Bapak Chandra. Kepada beliaunya kami haturkan.
bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua kegiatan yang kita lakukan pada pagi hari ini oleh Allah diberkahi dan diberikan kelancaran serta dijauhkan dari segala halangan. Ala hadiniya wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Musallim radhiyallahu tabaraka kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'il hajat wa takhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min nari wal afwa inda hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Chandra Adi Anggara yang sudah membacakan doa dengan harapan mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ilmu yang sudah dipelajari dan yang akan dipaparkan oleh ketiga guru penggerak, calon guru penggerak angkatan ke-7 ini, yaitu Ibu Sita Komalasari, Ibu Rini Ratnaningsih, dan juga Ibu Feti Aribiani, menjadi ilmu yang manfaat dan barokah sehingga bisa membawa Indonesia lebih maju menjadi negara yang baldatun thayyibatun warbun ghafur. Amin Allahumma amin. Selanjutnya yaitu pemaparan atau presentasi atau diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sinta Komalasari, sarjana pendidikan. Kepada beliau Wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyampaikan atau memaparkan tentang budaya positif di sekolah. Next. Kita pertama akan membahas tentang perubahan paradigma belajar. Persoalan ini, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Di sini saya membutuhkan 2 orang sebagai pemeran, A dan B. Monggo, bisa Bu Wela atau Bu Rizky, kedua-duanya. Nggih. Mari Bu di sini Bu. Anda berperan sebagai A dulu, kemudian Ibu menjadi B, nanti bergantian. Ibu sebagai A menggenggam, di dalam genggaman tangan Ibu ada sesuatu yang sangat berharga, yang sangat berarti bagi kehidupan Ibu. Ya, teman Ibu yang B, beliau berusaha ingin membuka genggaman tangan Anda, ingin tahu apa isinya, ingin tahu. Jadi dengan segala cara, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, atau memberi uang juga tidak apa-apa. Monggo, silakan Ibu. Nah, Ibu ini yang menggenggam, jenengan membuka, ya berusaha membuka. Kira-kira bagaimana? Oh, Ibu Wela memberikan tangan genggamannya, membolehkan Bu Rizky untuk membuka genggamannya.
Kira-kira menurut Ibu, mengapa alasan Ibu untuk membuka genggaman sangat mudah? Dikarenakan padahal genggaman ini sangat berarti untuk kehidupan Ibu. Kira-kira apa alasannya Ibu? Karena sesuatu yang berharga menurut saya, selama bermanfaat bagi orang lain, saya rela berbagi. Oh, demikian. Beri aplaus. Kemudian kita sebaliknya. Ibu, nah satu tangan menggenggam. Nah, Ibu berusaha membuka. Kira-kira, oh tidak mau membuka Ibu Rizky, tetap menggenggam. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu Rizky, kira-kira apa alasan Ibu Rizky kenapa tidak mau membuka genggaman tangannya? Monggo. Karena menurut saya sesuatu yang sangat berharga bagi saya akan saya jaga dan akan saya pertahankan. Baik, beri aplaus. Terima kasih. Silakan Ibu. Oke. Dari dua peserta tadi, ada yang satu membuka dengan alasan tidak apa-apa karena ini bisa bermanfaat. Meskipun ini berarti untuk saya, tetapi bermanfaat untuk orang lain. Silahkan, boleh dimanfaatkan. Tetapi ada yang satu juga Ibu mempertahankan. Ini loh hak saya, ini milik saya, ini bermanfaat untuk kehidupan saya. Seandainya saya memberikan kepada orang lain, terus saya bagaimana kehidupan saya, keluarga saya? Lah, kedua-duanya ini merupakan kontrol Ibu ya. Merupakan kontrol dari kedua orang ini. Yang satu bisa memberikan, yang satu tidak. Nah, berarti secara tidak langsung, yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan? Tadi sudah ada yang membuka. Terus apakah Anda atau B menutup kepalan tangan? Ada yang tetap menutup. Sedangkan yang berikutnya, dalam hal ini siapakah yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan kita adalah siapa? Diri kita sendiri. Jadi, baik atau buruk, kita yang akan mengontrol pikiran kita untuk menjadi lebih baik atau ke arah sebaliknya. Menang-menang. Jadi harus sama-sama saling menguntungkan. Next. Berikutnya tentang disiplin positif. Makna kata disiplin. Ketika kita mendengar kata disiplin, yang ada di pikiran kita itu tentang hukuman, tentang aturan yang harus dipatuhi, tentang tata tertib. Ya. Sebenarnya tidak semua itu berupa hukuman, tetapi bisa juga itu hanya peraturan yang tujuannya ke arah yang lebih baik. Hukuman apa tidak harus dilakukan? Tidak. Tetapi itu adalah suatu pilihan terakhir. Kalau memang sudah tidak bisa lagi, tidak dapat lagi untuk diperbaiki, boleh kita memberi hukuman, tetapi hukuman yang bersifatnya mendidik. Misalkan ada siswa yang selalu melakukan kesalahan di kelas dengan cara dia mengganggu temannya. Pertama, kita harus memberi peringatan dulu. Atau kita tanya, apa sebabnya? Kenapa kamu melakukan seperti itu? Ya. Ternyata kita tanya, alasannya begini-begini. Ada yang merasa, saya senang Bu, saya senang melakukan kesalahan. Menurut saya itu hiburan untuk saya. Ada anak yang seperti itu. Tapi ada juga yang mana, saya cuma usil Bu, saya senang tuh buat dia nangis. Itu berarti kita harus mencari apa sebenarnya yang terjadi pada mereka. Kita harus melihat latar belakang, mungkin anak itu kurang perhatian atau memang dia suka cari perhatian. Next. Baik Bapak Ibu, itulah tadi pemaparan atau presentasi yang dibawakan oleh Ibu Sita Komalasari sebagai calon guru penggara angkatan ke-7. Dan selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh pemateri kedua yaitu presentasi yang disampaikan oleh Ibu Rini Retnaningsih, sarjana pendidikan. Kepada beliau, Ibu Rini, kami persilahkan. Terima kasih Bapak Pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Kok lemas? Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Aku digiring Bu, akhirnya melakukan. Nah, oke. Nah, ini termasuk motivasi eksternal. Oke. Ada orang lain yang mempengaruhi. Oke. Yang kedua, ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini berarti jawabannya kedua tadi ya. Oke, baik. Ada ketika orang mempunyai motivasi ini, dia akan berpikir, jika saya melakukan ini, saya akan dapat apa? Gitu ya. Saya akan dapat apa? Artinya, jika saya tidak dapat apa-apa, ya sudah, ngapain kerjakan? Ya, tidak usah dilakukan. Oke, baik. Ini juga merupakan bersifat motivasi eksternal, karena ada pengaruh dari luar, orang luar yang mempengaruhi, itu ya. Jadi kalau tidak ada yang mau ngasih pujian, ya saya tidak akan melakukan seperti itu ya. Nah, yang kedua hukuman dan konsekuensi. Nah, ini jika hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian hukuman itu bersifat searah, artinya dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Nah, kalau dari kasusnya Iva tadi hukumannya fisik apa psikis? Psikis. Fisik juga. Suruh berdiri duduk itu tadi. Ya, fisik juga. Wah, kelas berat nih berarti Pak Senoni ya. Menghukum fisik dan psikis. Oke. Bagaimana dengan konsekuensi? Sudah terencana dan sudah disepakati. Nah, tadi Bu Sinta menyampaikan hukuman itu boleh asalkan mendidik. Hukuman namanya itu konsekuensi, ya. Jadi hukuman tetap tidak boleh, karena hukuman pengertiannya seperti itu, ya. Nah, konsekuensi. Nah, sudah terencana, sudah dibahas dan disetujui. Jadi ada kesepakatan. Anak-anak, jika kamu tidak melakukan ini, maka konsekuensinya bagaimana? Nah, anak-anak sudah tahu. Kemudian tetap tidak nyaman. Bapak Ibu, halo. Tadi 3 motivasi perilaku manusia apa saja? Yang pertama apa? Karena hukuman. Yang kedua, karena pujian atau penghargaan. Yang ketiga, nah betul, karena yang menghargai atau timbul dari dirinya sendiri. Oke, berarti paham tentang 3 motivasi. Oke, sekarang kita belajar materi yang kedua, yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Bukan kebutuhan primer, sekunder, tersier, lain. Oke, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya, manusia ini memiliki kebutuhan-kebutuhan seperti ini: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, terus kebebasan untuk memilih, kemudian kesenangan, passion, kemudian penguasaan atau pengakuan kemampuan. Bertahan hidup ini bisa tentang kesehatan, gitu ya. Kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Oke. Yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak didik kita ini memiliki, atau kita manusia itu memiliki ingin dipenuhi kebutuhannya untuk kasih sayang dan rasa diterima. Seperti saya ingin merasa diterima sebagai orang baru di sekolah ini, ingin dipenuhi rasa kebutuhan dasar saya itu kasih sayang dan rasa diterima oleh para guru di sini. Anak didik kita juga seperti itu. Kemudian kebebasan atau untuk memilih. Kadang murid kita itu ketika belajar ada yang tidak bisa anteng di bangkunya, benar nggih?
Nah, ada, Bu, saya mau ngerjakan di lantai boleh? Boleh, asalkan selesai. Anak-anak, Bu, saya mau belajar di luar kelas. Ayo kita belajar di luar kelas. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini, rasa ini, kebutuhan ini, kebebasan. Kemudian kesenangan atau passion. Bu, saya itu tidak suka matematika. Gimana ya, Bu? Saya tuh sukanya olahraga. Banyak lampunya. Ya, saya sukanya olahraga, nggak suka matematika. Nah, ini ya, kesenangan. Nah, bagaimana kita mengarahkan anak-anak agar bisa memenuhi kebutuhannya. Itu ya. Kemudian penguasaan atau pengakuan kemampuan. Jadi anak didik kita ini ingin dipenuhi kebutuhannya atas kemampuannya. Sekecil apapun kemampuan yang dimiliki anak didik kita perlu apresiasi. Misalkan hanya murid saya itu Satria, sudah terkenal jagoan ini, tapi saya sangat mengapresiasi ketika dia ternyata anak itu kuat hafalannya, disuruh hafal perkalian, 1 kali hafalan dia langsung bisa. Nah, itu dia ingin dipenuhi kebutuhannya. Bu, saya bisa, oke, bagus, gitu ya. Baik, next, ini kebutuhannya. Oke, baik, next. Kemudian, nah ini dunia berkualitas. Seperti apa dunia berkualitas? Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita, dalam kepala kita, yang menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Maksudnya bagaimana? Kita semua pasti memiliki dunia berkualitas kita dalam pikiran kita. Artinya apa? Memori kita akan menyimpan hal-hal yang baik yang buat kita bahagia. Oke? Nah, pasti ya, kita kayak punya loker-loker gitu di pikiran kita ya. Nah, betul. Nah, ini ya. Dan kita sebagai pendidik diharapkan untuk memberikan gambaran yang bermakna pada anak didik kita. Jadi tidak ada lagi murid kita yang mengenang kita dengan hal-hal yang tidak bagus. Gitu ya. Oke, next. Saya harapkan setelah materi ini kita tergerak, hati kita tergerak. Kemudian kita akan bergerak bersama, kita berkolaborasi, dan kita akan menggerakkan seluruh warga sekolah dan murid kita untuk ambil bagian dalam transformasi pendidikan, perubahan pendidikan yang lebih baik sesuai yang diamanatkan oleh Mas Menteri Pendidikan kita, Mas Nadiem Makarim. Oke, baik, terima kasih. Itu paparan dari saya yang kemudian akan dilanjutkan oleh Bu Fetri. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat baik bagi diri saya maupun panjenengan semua untuk bisa diterapkan di kelas masing-masing dan sekolah kita masing-masing. Salam kita tutup dengan salam guru penggerak. Ya, oke. Salam guru penggerak. Tergerak, Bergerak, menggerakkan. Oke. Lanjut ulang deh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kurang satu pemateri lagi. Baik Bapak Ibu Guru, untuk pemateri yang terakhir kita yaitu calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Negeri Kota Bulu 2 akan disampaikan, dipresentasikan oleh Ibu Fenty Aridiani dengan tema menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kepada Ibu Fenty kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Mungkin sudah siang ya, sesi yang ketiga. Masih tetap semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri ya. Mungkin sudah kenal semua. Nama saya Fanti Ariani, SPDSD, yaitu CGP Angkatan 7 Bondowoso. Nah, saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman, begitupun penerapan budaya positif di SD Kota Bondowoso. Nah, yang pertama ini yang akan saya sampaikan itu tadi sudah ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian motivasi pelaku manusia, kemudian yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan keenam keyakinan kelas, dan ketujuh segitiga restitusi. Next. Untuk yang pembelajaran dengan paradigma baru ini sudah disampaikan oleh rekan saya yaitu Ibu Sinta. Di sini saya hanya menjelaskan sedikit, mengulang pemahaman yang sudah diberikan, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru memungkinkan setiap manusia belajar sesuai dengan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian pada pembelajaran paradigma baru ada beberapa antara pada paradigma stimulus respon dengan pendekatan teori kontrol. Next. Nah, ini tadi sudah dijelaskan. Next. Ini banyak nextnya ya Bapak Ibu, supaya tidak mengulang kembali. Next. Nah, di sini makna disiplin. Disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Next. Nah, next lagi. Di sini positif, disiplin positif. Nah, ini yang perlu kita terapkan di SDN Kota Kulon II. Mungkin ini sebelum kita memaparkan tadi mungkin masih terlihat asing masih ya Bapak Ibu, tetapi karena ini sudah sesi yang ketiga, saya mengulang yang ketiga, mungkin sudah lebih paham. Nah, di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membiasakan anak melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini adalah 3 yang mungkin kita perlu hindari. Nah, kenapa dibilang positif? Nah, ini yang ketiga ini adalah negatif ya Bapak Ibu. Jadi kita tumbuhkan yang positif. Next. Tujuannya. Nah, tujuannya disiplin positif yaitu menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, itu yaitu menghargai untuk mencapai tujuan mulia. Next lagi. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, motivasi perilaku manusia. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rini. Nah, di sini saya hanya mengulang pemahaman tentang motivasi perilaku manusia. Nah, di sini kita yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rini penjelasannya. Bisa di next. Nah, ini tadi sudah disampaikan juga ya, hukuman dan penghargaan. Next. Konsekuensi atau restitusi. Nanti restitusi akan saya sampaikan. Nah, ini karena materi saya. Nah, next. Next lagi. Next. Nah, kebutuhan dasar. Nah, ini
Tadi juga materi ini sudah disampaikan oleh Ibu Nini, saya hanya mengulang sedikit. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia, yaitu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, kemudian kesenangan, kasih sayang, rasa diterima, kemudian penguasaan. Ini adalah pengakuan kemampuan ya, bahwa kita tuh mempunyai kemampuan yang nantinya mereka butuh pengakuan. Nah, kemudian kebebasan untuk memilih. Next. Nah, di sini saya mulai ke materi saya. Tapi sebelumnya saya akan speaking dulu supaya kita lebih semangat dan tidak loyo ya. Kita melatih fokus kita. Ya, next. Nah, kita sebelumnya Pak Chandra, di sini kita akan bermain, kita berdiri, kita kebalikannya ya. Kalau panjang kita bisa menggunakan pendek. Misalnya begini ya Bapak Ibu ya. Panjang, pendek, panjang, panjang, pendek, pendek, panjang. Nah, kita lebih fokus ya, agar kita melatih fokus kita ya. Nah, supaya kita tidak ngantuk, mari kita berdiri. Nah, kita kebalikannya, jangan sampai salah. Mungkin ada yang bisa, Pak Faisal bisa bantu saya di depan untuk praktek. Di sini, Pak Faisal dengan Pak Iqbal. Nah, mari silakan. Nah, ya. Bisa di sini? Nah, ya. Mungkin di sini, Mbak Ida. Ya, bisa diputarkan Pak Chandra. Panjang kelihatan. Pendek panjang. Selami ya. Maaf, ini agak loading sedikit. Pendek panjang. Ya, bisa dimulai tanpa video ya. Bisa mengikuti arahan dari saya. Ya. Pendek panjang, pendek panjang, pendek, pendek panjang, pendek, pendek, pendek. Jangan cepat ya. Tadi kita permulaan aja belajarnya ya. Bisa diulangi lagi ya. Lebih semangat lagi, semangat. Ya, semangat lagi. Pendek, panjang, pendek, panjang, pendek, pendek, panjang, 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 pendek. Masih tidak bagus ya, masih tidak bagus. Saya ulangi ketiga kali ya. Saya ulangi ketiga kali. Kebalikannya Bapak Ibu ya. Makanya kita harus fokus. Nah, kalau pendek kita harus panjang. Kalau panjang kita harus pendek, begitu ya. Saya ulangi. Panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, panjang, 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 pendek, panjang, panjang, pendek, 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 panjang. Terima kasih. Agak lebih semangat saja ya. Tidak ada fokus ya. Ini bisa dipraktekkan nanti supaya di pembelajaran mungkin di kelas anak-anak bosan, di saat bosan itu bisa kita gunakan ya. Next. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, kita mulai ke materi yang akan saya sampaikan, yaitu saya ke bagian posisi kontrol. Nah, next. Sebagai guru, next Pak Chandra. Nah, mengenal diri sendiri sebagai guru. Nah, terutama kita ya. Kita itu sebagai guru yang seperti apa? Dan guru yang bagaimana dalam menghadapi permasalahan di sekolah maupun di dalam kelas. Di sini saya akan memberikan contoh video 5 posisi kontrol. Kita bisa menyimak dari video tersebut ya, karena di sini ada
5 posisi kontrol yang biasanya ini dilakukan oleh guru-guru. Pak Yono masih belum bisa move on dari panjang pendek ya. Bisa dipraktekkan nanti Pak Yono. Oke, lebar. 5 posisi kontrol. Nah, ini adalah video. Yang pertama penghukum ya, 5 posisi kontrol penghukum. Ini yang pertama penghukum, kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah. Coba kalian pikir bagaimana orang tua kalian
Kemudian ketiga, ini sebagai teman, posisi sebagai teman. Posisi kelima sebagai pemantau. Posisi kelima sebagai manajer.
ini adalah contoh video 5 posisi kontrol yang sudah saya buat. Contohnya seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian saya akan bertanya, biasanya yang sering Bapak Ibu lakukan di 5 posisi kontrol itu jika menghadapi permasalahan di siswa itu biasanya yang mana? Pembuku, teman, membuat rasa bersalah, kemudian pemantau, atau manajer yang biasanya ibu bapak sering lakukan. Iya, biasanya menghukum ya Bapak Ibu. Itu juga sebelum saya mengikuti pelatihan CGP ini, saya sering melakukan kegiatan di mana jika anak-anak tersebut melakukan kesalahan, biasanya kita itu sering lebih ke posisi kontrol, yaitu menghukum. Nah, menurut Bapak Ibu ini sudah benar atau tidak? Kurang tepat ya. Nah, sekarang saya tanya, yang mana kiranya yang lebih tepat dari 5 posisi kontrol itu? Manajer ya. Kemudian kita akan lanjut. Saya akan jelaskan di 5 posisi kontrol itu. Next. Nah, di sini posisi kontrol ya. Diana Gassen dalam bukunya Restitution. Nah, ini mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali bahwa guru itu harus menerapkan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Gassen. Gassen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru di dalam kelasnya, yaitu 1. Penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Teman, dan 4. Pemantau, kemudian manajer. Next. Nah, di sini tadi sudah dibuat video ya. Itu kasusnya berteman dengan semua anggota kelas. Nah, diharapkan seperti itu ya, karena tadi itu tidak mau berteman di dalam video itu. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, tadi yang saya lakukan sebagai penghukum itu biasanya kita menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, ini menekan murid ya, menekan murid biasanya kata-katanya, kamu selalu saja salah. Tidak mau hidup rukun dengan temanmu, betul ya Bu ya? Sering ya seperti itu ya. Nah, kita akan belajar di sini ya Bu ya, mana yang seharusnya nanti kita lakukan. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, ini biasanya dilakukan dengan bersuara lembut ya, sehingga anak itu lebih tergugah dengan apa yang kita katakan. Kemudian membuat orang lain itu merasa tidak nyaman dan akhirnya merasa bersalah atau rendah diri. Contohnya yaitu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu. Nah, itu sehingga anak itu akan tergugah hatinya, akan merasa rendah atau merasa bersalah ya. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Nah, biasanya tidak akan menyakiti murid ini ya. Sebagai guru kita tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya untuk mengontrol murid melalui persuasi. Contohnya dengan kata, ayolah patuhi tata tertibnya. Buat ibu guru bangga, kita harus saling menghargai dan rukun dengan temanmu. Nah, ini ya seperti itu ya. Kemudian pemantau. Nah, di sini pemantau itu mengawasi ya. Kemudian mengawasi berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, di sini contohnya masih ingat peraturan apa? Kemudian dan apa yang telah kamu lakukan. Nah, di sini kita mengontrol kesalahan apa yang sudah siswa lakukan.
Nah, kemudian yang terakhir ini di posisi manajer. Nah, biasanya bersama murid, guru itu mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya, kemudian mendukung murid untuk menyelesaikan dari permasalahan tersebut. Biasanya ini yang sering kita lakukan dengan kata-kata seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Atau apakah kamu masih ingat dengan keyakinan yang sudah kita buat? Nah, biasanya seperti itu ya. Kemudian bagaimana dengan keyakinan yang sudah disepakati? Nah, yang terakhir ini bertanggung jawab ya dengan contoh kata-kata. Bagaimana caramu memperbaiki hal ini? Nah, di situ ya. Kemudian next. Nah, di sini posisi kontrol restitusi. Nah, motivasi eksternal yang dimaksud motivasi eksternal ini contohnya di sini ya. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman dan pemantau. Nah, kemudian motivasi intrinsiknya ini sebagai manajer ya. Kemudian di sini ada perilaku, identitas gagal dan identitas sukses. Nah, ini yang harus kita ketahui ya, bahwa di dalam posisi kontrol itu ada yang identitas gagal dan sukses. Nah, lebih baik kita menggunakan yang mana Bapak Ibu? Menggunakan yang identitas sukses, karena ini juga berdampak ya Bapak Ibu, berdampak bagi siswa kita. Nah, ini di sini perilaku kontrol negatifnya ya. Guru berbuat, nah ini sebagai penghukum biasanya menunjuk-nunjuk, menyakiti. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian membuat rasa bersalah itu biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan. Nah, akhirnya seperti itu ya. Kemudian sebagai teman itu, guru itu membuat alasan untuk murid-muridnya. Kemudian sebagai pemantau itu mengukur atau menghitung. Kemudian sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu yang biasanya ya. Tadi pertanyaannya sudah saya beri contohnya, kemudian kita lihat hasilnya. Biasanya kalau penghukum itu hasilnya anak-anak itu akan memberontak atau menyalahkan orang lain. Nah, di sini karena mereka itu biasanya sakit hati ya. Kemudian pembuat rasa bersalah, ini biasanya hasilnya itu anak-anak itu akan berbohong, menyangkal. Nah, kemudian sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman akhirnya siswa itu ketergantungan dengan guru karena dia merasa aku akrab dengan guru. Memang baik, tetapi harusnya ada batasan ya. Ada batasan antara guru dan siswa. Kemudian pemantau, hasilnya ini menyesuaikan bila diawasi. Nah, kemudian yang sebagai manajer hasilnya ini menguatkan watak atau karakter. Nah, di sini biasanya siswa itu dituntut untuk bertanggung jawab ya. Kemudian next Mas. Ini kelanjutannya dampak pada murid. Nah, dampak pada murid kalau penghukum itu biasanya akan melakukan kesalahan kembali karena mereka tidak diberikan kesadaran untuk menyadarkan dirinya sendiri ya. Jadi lebih agresif. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah itu biasanya rendah diri dan merasa gagal. Nah, di sini yang tidak baik juga ya. Ini adalah identitas gagal. Kemudian sebagai teman, dampaknya itu tergantung tidak mandiri. Biasanya tergantung siswa itu tergantung dan tidak mandiri. Kemudian sebagai pemantau, biasanya dampaknya itu mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Rini ya. Kemudian sebagai manajer itu dampaknya kita atau siswa itu yang melakukan kesalahan biasanya mengevaluasi diri dan bagaimana menjadi siswa yang baik. Nah, di sana. Next. Sekarang kita ke materi berikutnya yaitu keyakinan kelas. Nah,
keyakinan kelas kenapa? Ini latar belakangnya ya Bapak Ibu. Latar belakangnya itu salah satu budaya positif di sekolah yang perlu diwujudkan adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai universal yang diyakini bersama berasal dari dalam diri tanpa paksaan. Kemudian keyakinan kelas itu bersumber dari nilai-nilai positif yang dimiliki oleh murid. Kemudian keyakinan kelas ini disusun bersama siswa dan guru dan disepakati oleh bersama. Kemudian berdasarkan teori motivasi, seorang berperilaku karena menghindari hukuman. Nah, ini biasanya seperti itu. Kemudian diharapkan dengan keyakinan kelas, murid melakukan tindakan yang didasari oleh keyakinan atas nilai yang dipercaya. Nah, di sini next. Ya, next. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Suaranya? Ya. Kemudian kita tujuan dari keyakinan kelas. Nah, ini memberikan pengalaman bermakna kepada murid. Nah, ini ya, membuat keyakinan kelas itu secara bersama, jadi beda dengan peraturan. Kemudian menumbuhkan keterlibatan murid untuk menentukan keyakinan kelas. Kemudian bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Kemudian mengembangkan komunikasi efektif dan hubungan yang harmonis antara guru dan murid. Kemudian mewujudkan budaya positif. Nah, kembali ke materi yang tadi, kita menumbuhkan budaya positif. Nah, ini ada kaitannya ya. Melalui keyakinan kelas sehingga siswa menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Nah, ini yang sering kita lewatkan dalam mengajar ya, berpihak pada murid. Kita kembali tadi sudah dijelaskan oleh Bu Sinta dan Bu Rini tentang pembelajaran berpihak pada murid. Next. Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kemudian mengapa bukan peraturan kelas saja? Nah, kita belajar di sini ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga bingung. Kayaknya sama ya, keyakinan kelas dengan peraturan. Ujung-ujungnya kita memperbaiki kesalahan. Begitu ya Bapak Ibu ya? Nah, di sini saya akan bertanya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemungkinan jawabannya apa? Biar selamat ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan di setiap saat? Kira-kira Pencegahan. Nah, kesehatan ya, pencegahan juga bisa ya, pencegahan ya. Nah, di sini dapat disimpulkan nilai keselamatan dan kesehatan itulah yang kita sebut sebagai keyakinan bahwa jika kita begini maka hasilnya akan seperti ini, begitu ya. Nah, ini biasanya nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat, tersurat, lepas dari latar, suku, kemudian negara, bahasa maupun agama. Jadi kalau kita itu meyakini, maka itu sudah terlepas, kita nggak ada perbedaan. Oh, agama begini ya. Maksudnya kita melaksanakannya gitu ya, pelaksanaannya. Next. Nah, ini perbedaan hukuman dan keyakinan kelas. Nah, perbedaannya itu yaitu kalau keyakinan kelas sifatnya lebih abstrak. Kemudian dibanding peraturan kelas ya, peraturan kelas biasanya dibuat secara lebih detail dan konkret. Itulah mengapa salah satu ciri dari keyakinan kelas yaitu pernyataannya bersifat universal. Nah, next. Nah, di sini pembuatan keyakinan kelas ya. Yang pertama itu lebih abstrak, kemudian dibanding peraturan ya, tadi sudah disebutkan. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal, bersifat positif dan mudah diingat. Yang dimaksud bersifat positif itu misalnya kita tidak boleh mencantumkan kata jangan atau tidak. Misalnya ya Bapak Ibu ya, jangan mengolok-olok teman. Nah, itu
itu sebenarnya bukan lebih ke keyakinan, nah itu lebih ke peraturan, tetapi lebih baik kita harus menghargai lah ya, seperti itu ya, kita harus menghargai. Nah contohnya seperti itu, hindari kata-kata apa itu? Jangan ya, kita hindari yang bersifat negatif, tetapi kita harus membuat yang bersifat positif. Nah nanti kita terapkan ya Bapak Ibu di kelas, kita harus bisa belajar membuat keyakinan kelas. Kemudian disesuaikan juga dengan kondisi sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian melibatkan semua anggota, kemudian meninjau kembali dari waktu ke waktu. Next. Nah di sini prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah kelas untuk mencurah pendapat tentang peraturan yang disepakati, kemudian mencatat, kemudian ditulis di sebuah kertas ya, kemudian susunlah keyakinan dengan mengganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Bila ada perlu yang dilengkapi ya, kita lengkapi. Kemudian setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, dipersilahkan meninjau ulang, menyetujui dan meyakini ya, termasuk guru dan semua warga atau murid. Kemudian yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga sekolah. Karena dengan seperti ini kita akan menciptakan budaya positif. Kita akan selalu ingat, kenapa? Jika keyakinan kelas itu dibuat dengan diri sendiri dari hati, maka anak-anak itu akan lebih bisa menerapkan daripada sebuah peraturan. Next. Nah ini video keyakinan kelas. Ini contoh kita pembuatan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Mungkin nanti kita bisa diterapkan di semua kelas. Kalau di kelas 1 sudah, kelas 5, kelas 4 sudah, dan kelas 5B sudah. Mungkin nanti yang lain bisa menyusul dengan pemahaman yang sudah kami berikan. Seperti ini pembuatan keyakinan kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian dan kabar kalian hari ini? Baiklah, kita hari ini akan membuat keyakinan kelas yang tempo hari sudah kita pernah bahas bersama ya. Kita ulangi.
Ini biasanya bisa dibuat pribadi atau berdiskusi dengan temannya boleh. Tambahkan ya untuk kesepakatan. Kita kembalikan lagi ke siswanya. Mungkin ada yang ditambah atau dikurangi atau kurang dipahami. Ini adalah contoh umpan balik yang kita berikan kepada siswa agar tercipta keyakinan kelas yang sesuai saling membantu dan bekerja sama serta bergotong royong sehingga menciptakan suatu keyakinan yang bisa dibuat bersama-sama dan disepakati oleh satu kelas atau warga kelas. Sehingga mencapai kesepakatan bersama. Jadi kita bisa menerapkan keyakinan kelas kepada diri kita tanpa ada paksaan. Kemudian yang terakhir, kita akan tempel hasilnya ya, tempel di dalam kelas agar mudah diingat oleh siswa-siswi kita. Nah ini dibuat untuk menciptakan budaya positif. Next, Mas. Nah, ini contoh keyakinan kelas 5. Next. Nah, ini tadi yang sudah dibuat ya. Keyakinan kelas 5 seperti ini Bapak Ibu mungkin bisa sekilas dibaca ya. Bisa dipahami Bapak Ibu?
Bisa? Iya. Next Mas. Nah, ini adalah materi yang terakhir ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Tadi sudah dijelaskan juga sedikit oleh Bu Rini tentang restitusi. Next. Nah, restitusi. Mungkin nih Bapak Ibu sering mendengar kata restitusi ya, tapi mungkin belum tahu apa sih sebenarnya restitusi itu. Biasanya kita sering dengar di mana ya. Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka ya, sehingga mereka itu kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, kemudian restitusi itu biasanya juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk setiap masalah dan membantu murid itu memecahkan ya. Kemudian apa yang harus mereka lakukan? Nah, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next. Kemudian ini ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, kemudian tawaran, bukan paksaan, kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan atau fokus pada solusi. Nah, ini lebih kepada solusi ya. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Nah, segitiga restitusi. Tadi restitusi, sekarang segitiga restitusi. Nah, tadi ini saya sudah menunjukkan video yang tadi di 5 posisi kontrol itu. Saya sebagai guru sudah mempraktekkan tentang segitiga restitusi, yaitu segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, kemudian sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini dituntut siswa untuk bertanggung jawab dan mencari solusinya. Next. Nah, ini segitiga restitusi itu ada tiga yang harus dilakukan sebagai guru, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian kedua itu validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama itu menstabilkan, yaitu bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini kata-katanya biasanya berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, ini biasanya yang ada pada segitiga restitusi ya. Kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah, contoh yang biasanya diberikan oleh guru ini, pertanyaan seperti ini ya Bapak Ibu. Apa yang kita percaya sebagai kelas
atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Nah ini. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah jadi ini lebih ke fokus pada siswanya ya, untuk memperbaiki dan bertanggung jawab. Next. Nah ini segitiga restitusi sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak mudah buat kita ya. Dari itu kita harus belajar untuk menerapkan ini ya. Kemudian kita harus melibatkan semua pemangku kepentingan ya. Nah, kita bisa melibatkan siswa, guru, rekan guru, kemudian kepala sekolah dan orang tua. Next. Nah mungkin ini ya sudah selesai materi saya. Mungkin ada yang bertanya. Ada? Ya, Pak Yono? Apa keterkaitan antara budaya positif dengan Ini Pak. saya ulang pertanyaannya, apa keterkaitan antara budaya positif dengan segitiga restitusi? Terima kasih Bapak Yono pertanyaannya. Nah di sini saya akan jawab ya. Apa keterkaitannya budaya positif dengan segitiga restitusi? Nah di sini tuh budaya positif itu salah satu cara untuk menyelesaikan masalah ya. Nah di sini segitiga restitusi itu adalah penerapannya, bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah itu agar tercipta siswa atau lingkungan yang positif untuk anak didik kita. Nah di sini kita menuntut anak agar lebih bertanggung jawab, agar lebih bisa kita katakan lebih mulia ya. Nah di sini kita sebagai guru kita harus bisa mengarahkan, di mana kita di segitiga restitusi itu kita bisa melakukannya dengan posisi kontrol yang manajer ya Bapak Ibu ya. Nah di sini kita tidak menghukum atau membuat mereka merasa bersalah, tetapi kita lebih tujuannya segitiga restitusi itu tujuannya agar anak bisa bertanggung jawab dan mencari solusi dari permasalahan yang sudah diperbuat. Nah, mungkin ada lagi pertanyaannya? Masih ada? Tidak ada ya? Nah, baiklah, karena sudah waktunya sudah cukup ya. Maka dari itu saya akhiri presentasi kali ini. Saya sampaikan terima kasih. Salam dan bahagia. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Bapak Sugiono. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada calon guru penggerak angkatan ke-7 materi ketiga yaitu Ibu Sinti yang sudah memaparkan diseminasi tentang pengalaman budaya positif. Jadi untuk selanjutnya mungkin ada tanggapan dari Bapak dan Ibu guru. Ada? Oh, monggo. Bapak Ibu sekalian, ini tambahan mungkin deh. Seperti kita ketika sudah workshop, saya ingin ada tanggapan, ada umpan balik dari panjenengan semua tentang materi yang sudah kami sampaikan bertiga. Kami bisa perwakilan atau satu-satu mungkin berikan tanggapan. Silakan monggo. Siapa? Apa yang sudah panjenengan dapatkan dari materi yang sudah kami sampaikan? Karena kami tidak ingin jangan-jangan tidak ada sama sekali, Mas. Ya, itu. Monggo.
saya ingin umpan baliknya dari panjenengan semua. Salah satu, salah dua, salah tiga boleh. Silakan. Salah semua boleh. Perwakilan boleh. Pak Yono, Bu Ar, Bu Cucu, Bu Rizky boleh. Bu Lydia boleh. Monggo silakan. Karena ini juga apa namanya? Kita diminta ya untuk videonya untuk umpan balik dari peserta. Monggo. Apa saja yang sudah panjenengan dapatkan? Ya, monggo Pak Yono. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Menanggapi tadi, saya tertarik dengan prinsipnya Ki Hajar Dewantoro bahwa beliau itu memberikan prinsip pendidikan yaitu ing ngarsa sungkrudo ing madya mangun karso tuturi handayani. Nah, di mana pada kenyataannya guru itu hanya menjalankan yang dua, yaitu mengawasi dan memberikan dorongan kepada anak-anak. Sedangkan yang pertama ini kadang dilupakan, yaitu ingarso sumtulodo, yaitu memberikan contoh kepada anak. Kenapa? Karena anak itu cenderung meniru guru. Ya. Oleh karena itu jangan kita mengartikan prinsip Ki Hajar Dewantoro hanya separuh. Ya. Kita harus utuh. Yang pertama kita harus memberikan contoh, ya, sesuai dengan ajaran beliau yaitu ingarso sumtulodo ing madya mangun karso. Di mana di depan kita harus memberikan contoh kepada anak kita, kemudian juga kita memberikan dorongan, dan apabila anak-anak melakukan kesalahan baru kita arahkan ke jalan yang benar. Demikian Bapak Ibu, saya kira itu yang harus kita pahami sebagai guru dan menganut prinsip Ki Hajar Dewantoro. Terima kasih, super sekali Pak Yono atas umpan baliknya. Mungkin dari Ibu Kepala Sekolah ingin berikan tanggapan dari pembelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Rini bertiga yang saat ini telah menyelesaikan diseminasi. Harapan saya ke depan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman bertiga ini ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu semua yang ada di SD Kota Kulon 2, khususnya dikarenakan apa yang sudah disampaikan tadi luar biasa, ilmu luar biasa yang bisa diterapkan di masing-masing kelas. Jadi harapan saya, masukan saya bukan hanya kepada pemateri, khususnya kepada teman-teman seluruhnya bisa menerima apa yang sudah disampaikan oleh teman kita bertiga dan bisa diterapkan sehingga anak-anak kita ke depan lebih bagus daripada yang saat ini sudah dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Sinta, juga sudah disampaikan oleh Bu Rini maupun Bu Henti, semuanya yang disampaikan ilmu yang sangat luar biasa. Mungkin ini Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan perubahan. Nah itu yang ingin saya sampaikan adalah perubahan di SD Kota Kulon 2, setidaknya mendekati apa yang sudah disampaikan oleh Bapak, yang disampaikan oleh ibu-ibu bertiga ini. Terima kasih Bu Rini. Terima kasih masukan dan umpan baliknya dari Ibu Kepala Sekolah maupun Pak Yono. Memang benar kita sebagai pendidik memang harus jadi teladan yang baik bagi anak didik kita. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kami sebagai pemateri, mohon maaf apabila dalam workshop pada kali ini kami melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Karena kami sebagai manusia biasa, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
acara pada siang hari ini berjalan dengan cukup lancar dan tidak ada kendala. Mudah-mudahan kita baik yang memaparkan ataupun yang kita menyimak mendengarkan juga mendapatkan cipraan ilmu yang telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru, oleh Ibu Guru yang saat ini memaparkan calon guru penggerak angkatan ke-7. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, Allahumma kfir ila qawmi thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.